Baik pemirsa, terima kasih masih berada dalam program Sumut Terkini. Bersama saya, Emi Faradisa. Pemirsa, kita masih membahas persoalan pencegahan virus corona di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Dan tentunya kita telah terhubung bersama Bapak Iman Teguh Wadianto, selaku Kepala Imigrasi Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa Bapak bisa kabar? dijelaskan bagaimana situasi terkini di kantor imigrasi Tanjung Balai, Bapak? Ya, dapat kami jelaskan di sini. Jadi memang untuk sementara ini kantor imigrasi Tanjung Balai hanya melayani permohonan paspor yang bersifat emergensi. Artinya yang hanya dibutuhkan untuk orang-orang sakit dan memang yang tidak dapat dihindari. Misalnya dia ada suatu keperluan yang amat sangat mendesak, itu bisa kita layani. Artinya kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai tetap standby, tetap buka. Seperti saya bilang tadi, hanya melayani yang emergensi. Untuk sementara permohonan paspor dalam sifat biasa-biasa, memang kita himbau untuk tidak datang ke kantor imigrasi, untuk tidak membuat paspor di kantor imigrasi untuk sementara ini. Hal ini kita mulai dari kemarin ya, dari tanggal 20 ya, dari tanggal 22 kalau nggak salah. Ya, dari tanggal 22 kita sudah lakukan itu. Bapak, seperti apa jam kerja bagi karyawan di kantor imigrasi, Bapak? Untuk jam kerja di kantor bagi karyawan kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan ini, memang saat ini kita bagi 3 shift. Jadi yang standby di kantor itu hanya 1 shift. 1 shift itu sekitar 7 sampai 8 orang. Seperti saya sampaikan tadi, hanya untuk melayani yang sifatnya emergensi. Jadi yang lain sementara kita persilakan untuk bekerja dari rumah. Dalam artian saya sebagai kepala kantor juga tetap meminta kepada mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinnya yang bisa dikerjakan dari rumah mereka masing-masing. Bapak, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, apa langkah yang dilakukan oleh imigrasi Tanjung Balai Asahan, Bapak? Ya, jadi semenjak merebaknya isu tentang COVID-19 ini, kami di Tanjung Balai Asahan ini, khususnya di kantor imigrasi, sudah menyiapkan alat-alat untuk menghindari COVID-19 ini. Seperti kita siapkan tempat cuci tangan di luar, sebelum masuk ke kantor imigrasi kita wajibkan untuk cuci tangan, terus kemudian juga cek suhu, terus kemudian di setiap sudut kita siapkan hand sanitizer untuk pencegahan. Untuk kawan-kawan yang bersentuhan langsung dengan pemohon, itu semua kita lengkapi dengan masker, dengan sarung tangan, dengan hand sanitizer, semua kita lengkapi. Khusus untuk yang di Pelabuhan Teluk Nibung, karena kami kan juga ada tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Teluk Nibung, untuk petugas itu kita sangat amat wajibkan untuk menggunakan sarung tangan, terus masker dan alat-alat untuk kesehatan lainnya itu kita wajibkan. Dan kita selalu berkoordinasi dengan KKP, dengan kesehatan pelabuhan yang ada di TPI Teluk Nibung. Dan itu sudah per tanggal 18 Maret kemarin, TPI Teluk Nibung sudah dinyatakan ditutup. Itu berdasarkan surat dari pemerintah Malaysia untuk menutup pelabuhan Toklang di Malaysia yang tujuan ke Teluk Nibung. Di Teluk Nibung juga kami sudah mendapat surat dari pelayaran, dari otoritas pelabuhan juga kami sudah menerima surat tersebut, dan per tanggal 19 pukul 00 sudah dinyatakan ditutup. Bapak, bagaimana prosedur jika ada dalam kondisi darurat, Pak, untuk di kantor imigrasi sendiri, Pak? Yang dimaksud kondisi darurat itu seperti saya jelaskan tadi, jika ada yang sakit, orang yang sakit dan amat sangat butuh untuk segera berangkat ke luar negeri dan kebetulan tidak memiliki paspor, itu tetap kita layani. Dalam artian ada surat rujukan juga dari rumah sakit, itu pasti kita layani. Untuk prosedur pembuatan paspor sama. Sejauh ini, Pak, adakah warga negara asing yang berada di kota Tanjung Balai, Pak?
Untuk saat ini bisa dibilang tidak ada, karena kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Polres tempat, Polres Tanjung Balai. Eh, Tidak ada warga negara asing yang saat ini tinggal di wilayah Tanjung Balai. Bapak, seperti apa sosialisasi kepada masyarakat Pak terkait penyebaran dan juga pencegahan COVID-19 ini di Kota Tanjung Balai Pak? Untuk imigrasi, khususnya imigrasi, kami selalu menginformasikan via sosial media, terus kemudian juga kita membuat semacam spanduk-spanduk untuk menjelaskan kepada masyarakat, ditambah juga dengan semisal tata cara cuci tangan, tata cara hidup sehat, apa segala macam itu tetap kita sampaikan kepada masyarakat via media sosial dan beberapa pengumuman-pengumuman atau spanduk-spanduk yang kita pasang di depan kantor kami. Bapak, sistem pembayaran untuk paspor darurat seperti apa Pak? Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada beda, semua sama, seperti pelayanan paspor biasa. Artinya kantor di seluruh kantor imigrasi, setiap pelayanan permohonan paspor setelah dilakukan foto dan wawancara, pembayaran dilakukan di bank dan itu bisa dilakukan via ATM juga. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya, hanya satu syarat dari pemohon untuk melampirkan rujukan dari rumah sakit jika memang itu dia sakit yang tidak bisa dihindari untuk berangkat ke luar negeri. Bapak, bagaimana alat pelindung diri di kantor imigrasi Bapak? Alhamdulillah kita sudah siapkan ya dari jauh-jauh hari begitu ada isu merebaknya virus corona COVID-19 ini, kita langsung menyiapkan khususnya masker, hand sanitizer, itu kita siapkan. Juga sarung tangan, itu kita siapkan semua. Tapi ya memang untuk stoknya cukup menipis, tapi tetap kita berusaha untuk mencari barang-barang tersebut. Dan kemarin juga kita sudah melakukan telekonferensi dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Di Jakarta juga ada rencana untuk mengirimkan alat-alat bantu tersebut pada seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Ya kita harapkan itu segera ya, walaupun itu belum ada, kami terus berusaha untuk mencari alat-alat tersebut. Bapak, adakah himbauan yang dapat disampaikan kepada pegawai dan juga masyarakat di Kota Tanjung Balai, Bapak? Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk saat ini memang sebaiknya berada di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona COVID-19 ini, khususnya untuk pegawai-pegawai kantor imigrasi juga selama bisa itu dilakukan di rumah, pekerjaan lakukan di rumah. Untuk para pemohon juga, jika memang benar-benar tidak perlu untuk membuat paspor, jadi kami himbau untuk tidak datang ke kantor imigrasi. Jadi kalau memang itu benar-benar butuh, silakan datang ke kantor imigrasi, kami tetap buka, kami tetap siap melayani. Namun sekali lagi, jika itu memang tidak bersifat amat sangat mendesak, kami sarankan, kami harapkan untuk tetap di rumah sampai kondisi ini benar-benar aman. Baik Bapak, terima kasih informasi dan waktunya Bapak. Selamat bertugas kembali. Ya, siap, terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Iman Teguh Adianto, selaku Kepala Imigrasi Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.